Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur dipertemukan kembali di hari Sabtu ini. Tentu ini adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Mari kita maknai kebaikan Tuhan ini dengan firman Allah lewat perenungan di pagi ini. Kita awali dengan doa saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru yang Kau berikan bagi kami. Berkenan Tuhan berkati kehidupan kami sepanjang hari ini, agar apa yang kami lakukan di hari ini, baik secara sendiri atau bersama dengan orang lain, selalu mempermuliakan nama-Mu. Oleh karena itu berkenan Tuhan, firman yang kami baca, beritakan dan renungkan, memperkaya kami untuk menjadi orang-orang yang berhikmat, beriman dan berakal budi, agar lewatnya kami mampu menyenangkan hati Tuhan, dan kami menjadi bagian terbaik bagi saudara kami di dalam menapaki kehidupan hari ini. Berfirmanlah ya Allah di sorga, karena kami sedia mendengarkannya. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari kitab 1 Korintus 14 ayat 26 sampai 33 sesuai dengan sabda bina umat pagi. Bacaan kita berbunyi demikian. Jika bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat, dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata, dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Saudaraku, tema khotbah kita pagi ini disampaikan secara sinodal, demikian bunyinya: damai sejahtera dalam persekutuan. Saudaraku, ketika kita berbicara persekutuan, tentu saya dan saudara mengerti bahwa itu adalah kumpulan orang atau kelompok orang yang hadir dalam kebersamaan, tetapi memiliki latar belakang yang berbeda-beda, baik secara intelektual, status sosial, tingkat ekonomi, dan sebagainya. Nah, dalam perbedaan yang ada, dimintakan oleh persekutuan tersebut harus bisa berkolaborasi satu dengan yang lain di dalam membangun persekutuan itu. Jadi dia hadir dalam perbedaan yang ada tadi bukan untuk mengacaukan, tapi untuk membangun. Itu yang dituliskan di dalam bacaan kita ayat 33. Demikian bunyinya: sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Ini senada dengan tema khotbah kita saudaraku, yaitu damai sejahtera dalam persekutuan. Artinya setiap pribadi yang hadir dengan potensi yang ada padanya, yang tidak ada pada orang lain, dia berdayakan dalam persekutuan bersama
untuk menghadirkan damai sejahtera, bukan untuk mengacau balaukan, bukan untuk merenggangkan atau menciptakan pengkaplingan atau pengkotak-kotakan dalam persekutuan. Dia hadir di persekutuan yang beragam tadi bukan mencari mana kelompok yang sama dengan dia, punya tingkat intelektual sama, punya tingkat ekonomi sama, punya tingkat status sosial sama, tidak. Tapi dia hadir membaur, menjadi dinamisator untuk membangun. Saya pikir ini penting saudaraku sebagai gereja untuk kita renungkan. Kenapa? Karena tidak sedikit orang kemudian datang dalam persekutuan milik Tuhan yang kita sebut gereja untuk mengacaukan, bukan untuk mengakrabkan dan membangun. Ketegasan ini saudaraku kita lihat di dalam bacaan kita di ayatnya yang ke-26. Dikatakan di sana begini. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jadi tidak semua orang harus jadi majelis jemaat, tidak semua orang harus pendeta, dan tidak semua warga jemaat menjadi anggota jemaat. Tidak ada majelisnya, tidak ada pendetanya. Masing-masing ditempatkan Allah sesuai dengan potensi yang dia miliki. Ada yang mengajar, ada yang menafsirkan, ada yang memberi persembahan, ada yang punya talenta bernyanyi, dan seterusnya. Ketika perbedaan ini dikolaborasikan dengan kata senada dan langkah selaras, wow, itu kekuatan yang luar biasa dahsyatnya dalam rangka membangun jemaat tersebut. Jadi mari kita lakoni diri kita saudaraku dalam kehadiran kita di persekutuan di mana Tuhan utus kita untuk menjadi bagian dari persekutuan tersebut, untuk memberdayakan potensi yang ada, bukan untuk membedakan diri dengan yang lain. Bukan. Karena jelas sekali saudaraku, apa yang dilakukan oleh Yesus yang menyampaikan kepada umat tentang pemberian talenta. Ada yang dikasih 1 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, ada yang dikasih 3, 4, 5 dan seterusnya. Tetapi tidak berarti yang 1 merasa kecil dari yang 5, yang 5 merasa besar dari yang 1, tidak. Tapi yang 1 dengan yang 5 bisa mencapai yang 10 kalau mereka berkolaborasi, bekerja sama, saling bersinergi. Ini yang dimaksudkan dalam bacaan kita. Judulnya peraturan dalam pertemuan jemaat. Bahwa semua jemaat yang dipanggil dalam persekutuan harus memahami karakter dirinya, potensi dirinya. Dia berdayakan secara maksimal untuk mengisi kekosongan yang tidak ada pada orang lain. Saling melengkapi, saling menopang, saling mendukung untuk membangun jemaat. Saya pikir ini baik Bapak Ibu Saudaraku untuk kita renungkan, supaya kita tidak pernah menyombongkan diri kita kalau kita yang paling lebih, ya. Karena seringkali kita temukan dalam hidup berjemaat, ya, ada orang yang berkata, kalau bukan saya tidak begitu. Ini berbahaya saudaraku. Karena apa yang ada pada kita bukan milik kita, milik Tuhan. Harus kita persembahkan kepada Tuhan. Kita berdayakan untuk kemuliaan nama Tuhan.
Kalaupun kita membutuhkan apresiasi dari hasil kerja kita, bukan berarti kita merasa itu milik kita. Jangan kita merampas hak Tuhan di dalam kita menjalani kehidupan ini. Hanya Tuhan yang bisa disembah, yang layak disembah, diagungkan dan dipermuliakan. Dan saya serta saudara yang ada dalam persekutuan tersebut harus bersedia dengan ikhlas, dengan jujur untuk mengakui itu, bahwa hidupku bukan untuk diriku lagi, tapi untuk Dia yang memberikan kehidupan kepadaku. Maka energi positif dan imani ini akan memampukan kita untuk membangun jemaat dengan tidak sombong, dengan tidak tinggi hati, dengan tidak mentang-mentang, tapi betul-betul kita mau berkolaborasi satu dengan yang lain untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat membuktikan saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami ada di hari yang penuh sukacita ini. Firman-Mu sudah kami dengar. Kami mohon Tuhan, biarlah firman ini mematangkan kami secara intelektual dan spiritual, agar kami dewasa dalam berpikir, bertindak, bertutur kata, bahkan dewasa secara rohani dalam menyembah Engkau, dan kami selalu hidup takut akan Engkau. Biarkan kami mengisi kehidupan kami hari ini dalam persekutuan kecil atau besar, di gereja, di rumah tangga, di masyarakat, di tempat kerja, di sekolah, atau dimanapun kami berada. Kami tetap menjadi mitra yang solid untuk sesama kami. Benar-benar dengan ketulusan, kejujuran, keikhlasan, kami mengkaryakan di dalam rangka menghadirkan damai sejahtera di kehidupan bersama orang lain dimanapun itu kami alami, demi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari Engkau sehatkan kami terus, Engkau kuatkan fisik kami, Engkau teguhkan iman kami dalam menjalani kehidupan di masa-masa COVID-19, dengan semua yang terjadi bersama pemerintah bangsa kami, tim medis, dokter, suster, jurawat, bidan, bahkan semua pemimpin negara ini, bahkan sampai kepada seluruh rakyat, sinergikan untuk bisa memberantas penyebaran virus corona demi untuk kemuliaan nama-Mu. Ini doa kami Tuhan, sempurnakan dan kabulkan, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin.